Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat kita ya. Terus. Saya salam ya semangat toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunai ganjil jadi bisa malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Agus Nabiono selaku Kepala SD Negeri Sederhana Luhan. Agus Nabiono SPG. Ada di korupsi toh. Oh, tampilannya Agus Pak Yai wong sama. SPG Agusnya apa? Bapak Ibu guru beserta karyawan SDN Sederhana 02 yang saya contohkan dan yang saya Saya minta. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam suasana yang berbeda, suasana Hari Raya Idul Fitri, yang mana saat Ramadan kemarin kita telah menyelesaikannya dengan apa? Dengan penuh hikmah, dengan penuh Syukur. ya. Alhamdulillah kita bisa melakukan puasa Ramadan lengkap belum? Bolong-bolong. Bagi yang bapak-bapak kayak lengkap ya. Ada yang mampir-mampir. Ya boleh mampir-mampir. Alhamdulillah, monggo kita syukuri kanthi wasan alhamdulillah. Amin. Sebulan lamanya kita melaksanakan Ramadan. Tentunya mendapatkan apa yang kita impikan. Jadi mendapatkan apa yang kita impikan, yaitu dalam Al-Baqarah 183, yaitu tujuan dari puasa la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu siapa? Apakah hanya bertakwa menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya? Tidakkah itu dinamakan orang yang bertakwa? Ya, sudah belum? Sudah ya. Dalam surat Al-Imran yang Muyas ayat 133 kalau nggak salah ya. 133 sampai 134 ya. Yang bunyi pun Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhimina al ghaidha 'anil wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bapak Ali mungkin ngapal pegang. Nah, menapa kok ayat niku, ayat surat Ali Imran ayat 133, 134 niku kok sering keluar ketika halal bihalal ini nopo istimewanya nopo kok sering dijawab
kira mau niku. Apa ya nonton ini? Imran 133 sampai 134. Dan itu enten asbabun nuzul. Sebab-sebab diturunkannya surat ayat tersebut, ayat 133 menika. Asbabun nuzulnya menika pada suatu hari Rasulullah bersama sahabatnya didatangi oleh salah seorang sahabat yang bernama Mu'ad. Mu'ad datang kepada Rasulullah mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah di pojokan sana itu ada seorang pemuda yang selalu menangis tanpa sebab apapun. Angger dino nangis, nangis. Dan nangisnya itu kayak kehilangan seseorang yang dia cintai. Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat Mu'ad tadi untuk menyuruh pemuda tadi ke hadapan Rasul. Setelah sampai di hadapan Rasul, ditanya, wahai Fulan, wahai Fulan, kenapa kamu menangis terus? Apakah ada sesuatu yang kamu lakukan selama ini? Saya telah melakukan dosa besar ya Rasul. Dosa besar apa? Rasul menanya lagi. Apakah kamu telah menduakan Allah, telah menyekutukan Allah? Tidak ya Rasul. Saya tetap mengesahkan Allah. Lalu apa yang kamu lakukan sehingga kamu menangis seperti itu? Kemudian dijawab lagi, saya melakukan dosa besar ya Rasul. Dosa besar apa? Apakah membunuh orang yang kamu sayangi? Tidak ya Rasul. Lalu apa? Akhirnya dengan menenangkan hatinya si pemuda itu, Rasul dijawab oleh seorang pemuda tadi bahwa saya pernah melakukan dosa besar, yaitu selama 7 tahun ini saya penasaran. Ya, selama 7 tahun ini saya menjual kain kafan yang sudah digunakan untuk mengubur mayat. Nah, itu tiap ada yang meninggal, langsung malamnya saya gali kuburnya, saya ambil kain kafannya lalu dijual di pasar. Bahkan pada suatu saat ada seorang gadis yang meninggal, kemudian kain kafannya pada malam harinya itu kain kafannya saya ambil karena saking penjakuannya. Melihat seorang gadis yang masih cantik tentunya, saya tidak bisa menahan nafsu saya sehingga saya menggauli mayat tersebut. Tuh. Jadi mayat itu apa? Nah, kemudian setelah mendengar jawaban dari pemuda itu, Rasul pun langsung menyingkirkan diri dari pemuda tadi suruh untuk pergi. Kenapa? Karena Rasul tidak mau mendapatkan percikan api dari pemuda tadi di neraka nanti. Nah, kemudian pemuda tadi mengasingkan diri
mengasingkan diri di sebuah bukit yang dikelilingi batu-batu. Mengasingkan diri di sana, dia menangis, meminta ampunan kepada Allah sampai 40 hari kurang lebihnya. Karena dia menangis terus meminta ampun kepada Allah, menangis. Akhirnya di samping menangis tadi, pemuda itu berdoa supaya mendapatkan ampunan, supaya nabinya, supaya Nabi Muhammad segera mendapatkan wahyu, dan supaya pemuda tadi diampuni atau diberikan siksanya di dunia itu, tidak mau di akhirat, agar segera menurunkan siksanya, karena di akhirat itu siksanya lebih pedih. Akhirnya setelah beberapa hari Nabi mendapatkan wahyu surat Ali Imran itu, Sari'u ila maghfiratin min rabbikum, suruh untuk cepat-cepat, yang artinya bersegeralah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan, dari Allah. Nah, kemudian setelah mendapat wahyu tersebut, Rasul langsung mencari pemuda tadi. Akhirnya ditemukan bahwa pemuda tadi masih menangis di antara batu-batu sampai matanya lebam. Nangisnya sangat lama. Lebam. Akhirnya memanggil pemuda tadi. Hei pemuda, hei fulan, kamu telah mendapatkan ampunan dari Allah karena kamu telah benar-benar bertaubat yang sesungguhnya, yaitu taubatan nasuha. Artinya taubat yang benar-benar, tidak mengulangi lagi. Di sana kan ada tobat umat. Tobat umat. Dan itu taubatan nasuha, benar-benar diampuni dosanya oleh Allah, meskipun dosanya ya lumayan besar ya, tapi selama masih percaya kepada Allah, itu akan diampuni dosanya, tidak menyekutukannya, itu masih mendapat ampunan dari Allah. Kemudian Rasul berpaling dari pemuda itu dan menghadap kepada sahabat-sahabatnya. Ini loh, soalnya malah guys, ini loh tobat yang sesungguhnya, laki-laki ini. Ini perlu kalian contoh ini, tobat yang sesungguhnya. Taubatan nasuha. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekarang kita cari tahu apa itu takwa ya. Dalam surat tadi dijelaskan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Lil muttaqin, jadi orang-orang yang bertakwa. Tadi wasari'u, kita disuruh segera untuk mencari maghfirah Allah, mencari ampunan Allah. Nah, setelah mencari ampunan Allah, kita disuruh untuk segera mendekat ke surganya Allah. Wajannatin 'arduhas samawati. Nah, maksud mendekat dari surganya Allah itu apa? Ya, kita disuruh untuk rajin-rajin beribadah, rajin-rajin beramal salehah. Ya. Kemudian uiddat lil muttaqin, maka kamu akan kembali ke dalam orang-orang yang bertakwa. Ya. Orang-orang bertakwa itu apa aja? Dalam Ali Imran ayat 134 itu dijelaskan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, bahwa orang yang bertakwa yang pertama yaitu orang yang menafkahkan, menginfakkan hartanya ketika sempit maupun luas. Maka
Ya. Yang namanya infak berasal dari kata nafako, yang artinya mengeluarkan. Maka ada yang namanya munafik itu mengeluarkan, artinya keluar dari ajaran agama Islam. Ya, munafik. Infak ya, infak ini yang ada yang mewajibkan, ada yang menggunakan. Ya. Infak ketika tidak memiliki apa-apa kita juga disuruh infak. Ketika saya pun juga harus infak. Itu. Jadi infak itu artinya lebih luas daripada sedekah maupun zakat. Ya. Jika sempit maupun luas, kita disunahkan untuk berinfak. Nah, kemudian yang kedua, untuk menjadi orang yang bertakwa, yang benar-benar takwa, selain berinfak, menginfakkan hartanya, yang kedua itu wal qadimina anin nas, ya. Wal qadimina anin nas. Wal qadimina ghaiza. Wal qadimina ghaiza. Wal qadimina ghaiza. Yang artinya itu menahan amarah. Gondok. Ghaiza itu lebih parah daripada gondok. Ghaiza itu marahnya sudah memuncak. Muncak banget. Wal qadimina ghaiza. Menahan amarah. Siapa yang bisa menahan amarah tentunya akan dimuliakan oleh Allah. Nah, menahan amarah itu ya memang susah ya. Pas marah-marah itu kan angel kan. Angel ya. Nah, ini ada tipsnya. Tip menahan marah. Yang pertama yaitu ketika marah berdoa supaya bisa menahan marahnya. Kemudian yang kedua berzikir. Yang dijelaskan dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Berzikirlah saya, hatimu akan tenang. Ya. Bentar lagi ya. Sudah tidak sabar makan apa? Tadi ini nalgoyah ya. Wal afina 'anil nas. Nah ini selain kita sudah bermaafan kepada terutama kepada Allah yang hubungan horizontal dan vertikalnya. Wal afina 'anil nas, memaafkan sesama. Maafkan sesama artinya orang yang memaafkan itu lebih baik daripada orang yang minta maaf. Ya. Kita dalam ajaran Islam kita disuruh untuk saling memaafkan. Jadi meskipun belum disuruh untuk minta maaf, belum disuruh untuk minta maaf, kita tetap harus sudah memaafkan. Ya. Meskipun kita sangat jengkel banget kalau konsolnya dewi kayak ini semangat yang ini. Ya, kalau kita bisa memaafkan itu lebih baik. Jangan tunggu orang itu minta maaf, ya. Harus memaafkan terlebih dahulu. Setelah itu yang dimuliakan Allah, mungkin cukup itu yang dapat. Allah yuhibbul muhsinin. Itu kan hanya kita pegang. Allah itu menyukai orang-orang yang baik, berbuat baik. Allah itu muslim. Ya, apa yang mau ngawe-ngawe? Ustaz. Tanya. Kalau kepada Allah kan kita diampuni, tapi kepada sama manusia kan harus minta maaf dan saling maafkan. Misalnya saya ini benar-benar salah kepada dia. Suatu saat saya minta maaf tuh, dia mengatakan orang maaf-maafan.
wis banyu mah nyelek, godhong mah nyelek. Jadi dia tuh benar-benar orang memaafkan. Misal saudara terjadi seperti itu loh, saudara yang saudara kandung saudara. Jadi pas orang tangga itu bagaimana kelanjutannya? Apakah saya dalam minta maaf juga sudah gugur kewajibannya? Apakah memang dia harus waktu untuk memaafkan? Apakah mungkin ada penggantinya dan sebagainya Pak Ustaz? Itu susahnya berhubungan dengan manusia itu seperti itu ya. Beda dengan Allah, ketika kita mengampuni langsung. Makanya kalau kita berhubungan dengan manusia ya harus berhati-hati. Ya yang penting kita sudah berusaha ya. Kita berusaha. Entah sana memaafkan atau tidak, mengatakan. Itu sering terjadi dengan saudara kandung. Kemudian masalah tanah, nah masalah utang, main jadi iyo, kita rakyat penan, Kewajibannya sudah gugur untuk minta maaf ya. Dia mengatakan ya, yang kata Allah aturakan mangan opat, entar loro, mangan opat, entar loro, mangan opat kan. Hati-hati malah ini. Kayak mau tak tunggu sih. Wes gugur tugasnya tak gugur. Kita tunggu kabeh. Mangan opat, entar loro. Ngatur lepat, nuwun ngapura. Sekian. Opat jalure tuwa. Opat jalure tuwa. Ngapura. Oke. Berang-berang makan opat. Mengatakan dengan cara tolong terakan yang mungkin yang pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.